bahasa lokal. Sebab kitab itu dulu diajarkan di Madinah. Kan kecil orang, Ustaz tuh masih di Madinah. Nah, Madinah dulu emangnya belain Madinah kini. Dulu orang mengaji kok dulu. Judul kitabnya At-Tuffah Al-Mursalah ila Ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau diterjemahkan barangkali hadiah yang dikirimkan untuk ruhaniyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya sekitar 9 halaman ya. Tapi semua thariqat, semua ajaran-ajaran tauhid versi rohani itu merujuk ke kitab ini. Maka kami agendakan bukan di luar surau, tapi di dalam surau. Jadi yang paling mengagetkan apa? Betullah kata Nabi dalam hadis yang sahih, innallaha yu'ayyidu hadzal din birajul fajir. Kadang-kadang Allah itu menguatkan agama itu bukan dengan orang beriman, tapi dengan adanya orang yang fajir. Mungkin dia disebut fajir, orangnya suka minum tua, pemabuk, tapi dia punya satu keahlian yang bisa menyelamatkan manuskrip-manuskrip, tulisan-tulisan kuno yang dulu ditulis oleh ulama-ulama kita. Barangkali kalau ingin berpikir positif mengenai kok Indonesia dijajah sekian tahun, itu ada hikmahnya Bapak Ibu. Kitab-kitab karya ulama atau yang dipakai ulama selama 2 atau 3 abad itu diselamatkan oleh Belanda. Mereka ingin jadikan itu sebagai harta rampasan perang, tapi yang terjadi adalah itu menyelamatkan semua karya-karya ulama-ulama kita. Sehingga ketika orang mengklaim Islam yang masuk ke negeri ini coraknya ini lewat penjajahan, enggak, ternyata lewat jalur keilmuan tasawuf. Yang hari ini sayang sekali kawan-kawan kami pendakwah muda banyak yang kemudian enggak tahu apa tidak faham atau enggak mau faham atau emang sudah salah faham. Akhirnya menyerang tasawuf membabi buta, dan enggak jarang mereka mengatakan bertasawuf itu zindiq, gila ya. Dan itu menyedihkan ya. Padahal kalau kawan-kawan ini kan ada beberapa yang Azhari ya, teman-teman Azhar, Ustadz Habib LC, kawan Abu Muslim, Ustadz Burhan, Buya Burhan, LCMA, walaupun imam dulu di Kairo, di kotanya, di masjid, cuma nggak pernah pamer, diam-diam aja. Ada Ustazah Rini dan kawan-kawan Ustazah di Pasir ya, ada teman-teman sekalian, ada dari Canduang, ya dari mana ya? Ya. Banyak, kamu tidak bisa sebutkan satu-satu. Kalau kita kemudian melihat Al-Azhar, NU, Muhammadiyah, melihat Zaituniah, Jamiah Zaituniah di Tunis, sampai ke Darul Hadis di Maroko, dan Darul Hadis yang ada di Damaskus, itu kajian hadis di masjid, semuanya berakidah Ahlus Sunnah dengan manhaj Imam Asy'ari. Belajar sifat 20 Pak, Allah wujud kidam baku, ambu ulang-ulang kok supaya masuk ke alam bawah sadar Pak. Kini mereka dengan terang-terangan lewat media sosial kah, lewat langsung kah, kemudian mengatakan Asy'ariyah itu ajaran sesat. Dan ambu ingin mengetuk hati para ustadz, para buya, para masyaikh, para aktivis, para pencinta ajaran Ahlus Sunnah. Mau diam gitu. Orang mengatakan Asy'ariyah sesat, mau diam? Atau kita harus berbuat yang positif? Kita harus berbuat positif. Mereka menguasai media, kita buat media ala kadarnya lah. Mereka kajian kitab. Tuaan mana kitab kita sama mereka ya? Banyakkan mana sanad kita sama mereka? Kita bisa begitu ntar. Jadi bukan mau cari lawan,
kita yang ditantang oleh mereka. Mungkin itu cara Allah supaya membangunkan orang-orang Ahlussunnah yang lagi tertidur, asik dengan masa lalu, ya. Masa lalu yang gemilang. Dulu gemilang. Nah, Bapak Ibu yang bukan Allah, kawan-kawan, para asatiz, jadi kitab Iko dulu dipelajari di Madinah oleh Syekh Abdul Rauf dari Singkil. Dari Singkil, ya, As-Singkili. Kalau Profesor Dr. Oman menyebutnya Al-Barusi atau Al-Jawi. Al-Jawi saya ingat ya, beliau menyebutkan. Al-Jawi itu bukan berturunan Jawa, Al-Jawi itu negeri Nusantara. Jadi Nusantara itu dulu nggak ada istilah urusannya dengan politik. Sampai ke Malaysia sampai hari ini mereka nyebut Nusantara. Cuma karena sudah ternodai oleh politik, jadi sempat nggak enak menyebut Nusantara. Akhirnya disertasi tesis S2 kami tentang akidah ulama Sufi itu belum kita publish. Sebab judulnya Akidah Ulama Tasawuf di Nusantara, sebelum Nusantara jadi politisasi. Ketika kita mau terbitkan, lagi masalah nih. Jadi tahan dulu. Ya itu masalah itu, politisasi. Dan politik itu memang jahatnya bukan main. Dan banyak buya-buya tarekat ikut-ikut kena hoax itu. Itu masalahnya. Kok nggak pakai basiroh? Katanya pakai punya mata batin, ya kan? Diuji mata batinnya tuh. Imam Sya'rani sering mengatakan dan kami sering menukil itu. Di zaman dulu, zaman diktator, itu para sufi, para wali Allah pun jarang mengingkari pemerintah. Meskipun mereka kemudian nggak suka. Paling mereka kasih nasihat, bukan malah mendoakan keburukan atau ngajak bugot, ya, ngajak mengisiskan Indonesia. Enggak, kita nggak mau itu. Itu bahaya itu ya. Dalam akidah Ahlussunnah itu berbahaya. Akidah Ahlussunnah mengajarkan tidak boleh berontak meskipun pemimpin zalim. Apa sebab? Pemberontakan lebih zalim daripada pemimpin yang zalim. Mau bukti? Mau bukti? Lihat Suriah. Sudah berapa tahun? Hancur. Dan yang paling menggenaskan apa? Semangat donasi Indonesia ini gampang tersentuh, gampang ngasih donasi. Ngasih donasi ke salah satu lembaga itu bukan lembaga fundraising, nggak dapat izin. Dikirim ke sana, nyampainya ke gerakan teroris. Dan itu mengerikan Bapak Ibu. Itu kalau diperkarakan bahaya, kasihan sama ustadznya baik aslinya. Cuma mungkin kebawa ya. Jadi akidah Ahlussunnah itu dimulai dengan sifat Allah, diakhiri dengan bab pemerintahan. Jadi pemerintahan yang nggak zalim itu cuma satu, Rasulullah yang mewarisi kemudian ke Imam Mahdi. Selain itu, Abu Bakar pun tidak disukai oleh Fatimah. Umar konflik dengan beberapa keluarga Ali. Utsman konflik dengan beberapa keluarga yang lain. Ali tengkar dengan Muawiyah, itu sahabat dijamin surga. Jadi saya nggak percaya, kami tidak percaya ada pemerintahan yang adil sebelum muncul Imam akhir zaman itu. Ya, dan itu hadisnya sahih semua. Nah, bila munculnya barangkali nggak lama. Ya, sebab virus fitnah global itu adalah awal dari kezaliman internasional yang global. Tinggal nunggu. Ya, insya Allah. Bapak Ibu, ikhwan akhwat fillah, para asatiz, kitab ini dipelajari oleh Syekh Abdul Rauf di Madinah kepada seorang imam ahli hadis, tapi mursyid, namanya Al-Qurani. Al-Qurani ngambil ilmu ini dari gurunya Imam Al-Qushashi. Al-Qushashi itu sezaman dengan yang mengajarkan zikir yang agak sedikit keras ini, Muhammad bin Abdul Karim As-Sammani. Sezaman mereka berguru kepada guru yang sama, Asy-Syanawani dan
Asy-Shinwani dan Mustafa Al-Bakri. Dari mereka berdua lah dapat sanad ke Al-Burhan Puri. Jadi silsilahnya ke situ. Itu sebabnya ketika Syekh Abdul Somad Al-Albani pulang, beliau nulis dalam bahasa Melayu, tapi aksaranya Arab. Kita sebut Arab Melayu. Kalau di Jawa disebut pegon. Itu menjelaskan teks ini. Kawan beliau Syekh Daud Al-Fatani, orang Patani itu di mana tuh? Thailand. Menulis hal yang sama, dan sekarang di Malaysia dicetak bagus-bagus tulisan itu. Terjemahannya, teks Arabnya disebutkan semua. Dan kami punya salah satu waktu jalan-jalan dulu ke sana kita beli ya. Jadi kalau mau lihat keilmuan suatu bangsa, lihat aja perpusnya atau toko bukunya. Jadi orang Malaysia membaca buku orang Fatani. Lalu kami meneliti sampai ke Buton, teks ini muncul tapi dalam bahasa Buton dan bahasa Arab, tiga bahasa, Melayu, Arab, Buton. Kok kita menyebutkan hal seperti itu supaya ada kesadaran, ini penting. Bapak Ibu, para asatidz sekalian, jadi kitab Tuhfah ini kemudian berkembang dari Syekh Abdul Rauf turun ke Syekh Burhanuddin, ya, Ulakan, ya. Syekh Burhanuddin Ulakan itu punya pesantren, punya zawiyah lah, dayah lah kalau kata orang Aceh. Itu kemudian berkembang sampai hari ini dan diwariskan turun-temurun dari syekh ke syekh, murid, dan banyaklah pesantren di Pariaman, di beberapa wilayah mewariskan ilmu tentang martabat 7 kitab ini. Cuma di antara murid beliau itu ada yang bukan orang pesantren. Karena ada yang bukan dari pesantren, akhirnya cuma menggunakan catatan lamanya. Di ujung kitab disebutkanlah metode zikir tercepat, tidak menyebut. Nah, itu pertanyaan Mintuo Buya Burhan tadi di Lintau pagi. Zikir tapi tidak menyebut, Buya, nggak menghitung, cuma memandang. Nah, sebenarnya dari kitab ini. Cuma rata-rata guru orang-orang yang mengajarkan martabat 7, beberapa tidak mendapat hidayah dari Allah, akhirnya malah tergelincir. Apa kata mereka? Untuk apa sholat? Allah lah di dalam kiblat, ada di dalam kena sembahyang kiblat lah, Ka'bah ada di hati. Nah, itu tidak bertemu dalam kitab martabat 7 yang asli. Jadi kami berniat baik, bukan mau mengkritisi, menyalah-nyalahkan, tapi niat mengembalikan kebeningan ajaran kerohanian itu ke dalam yang aslinya, versi itu. Tahadus dengan nikmat Allah tahun 2019, seorang kiai muda, ya, Ustadz Falah Sobirin dari Buton, membawa kitab ini kepada kami untuk bahan disertasi S3. Ya. 2019. Waktu itu cara berpikir kami masih ala ahli kalam, ahli akidah, filsafat, masih filsafat sama hadis. Jadi ketika membaca ini, baru satu halaman sudah susah menjelaskannya. Bisa dipahami tapi susah dijelaskan. Nah, kayak gitu. Alhamdulillah dengan corona, akhirnya kami yang biasanya ngajar sekarang belajar lagi. Belajar ke guru lagi, ketemu masyaikh lagi. Walaupun yang diajarkan bukan kitab ini, tapi isi kitab ini kita pelajari di luar. Selama corona itu kami seminggu bisa keluar 2 kali dari rumah, malam-malam, jam 12 mulai ngaji sampai subuh. Kadang habis subuh masih lanjut sampai zuhur. Nggak tidur itu, Pak. Nah, kini karena mungkin ada yang sudah terbiasa dengan gaya itu, tapi karena tidak semua terbiasa, paling kita ajak dari jam 10 minimal sampai jam 2 balik kok enak. Ya, siap-siap insya Allah. Kalau kuat lanjut. Ya, ambulan berhenti dari petang leh. Dari tempe Ustazah hari ini, dari tempe Buya Baba Samasi, Buya Bobby, kami alun berhenti leh.
ya. Jalan tadi ya. Semoga Allah ridhoi kami ya. Amin ya, ridho yang hadir, amin. Maka dengan ini, karena keprihatinan itu kita Bapak Ibu, kajian-kajian as-sholiyah, kajian diri kok sudah keluar dari jalur akidah Ahlussunnah, maka mari kita coba kembalikan ke dalam ya. Untuk membuktikan kebenaran bukan dengan pakai ladiang, pakai golok, enggak. Itu setan bisa main. Ayo lebih Tuhan angku, tusuklah badan angku. Enggak begitu ya. Enggak begitu cara membuktikan kebenaran Allah. Ya. Seandainya tidak tembus oleh golok, itu membuat seseorang merubah keyakinannya, maka iblislah yang paling awal untuk dipercaya. Karena iblis paling mudah melakukan itu. Maka Imam Ghazali dulu pesan, jangan engkau percaya dengan kejadian luar biasa, khariqul adah, atau yang disebut orang keramat. Itu belum tentu keramat. Siapa tahu itu istidraj, zahirnya nikmat dari Allah, batinnya kesombongan, azab dari Allah. Itu banyak gini. Maka sekedar mengingatkan kajian mungkin dulu terkubur Bapak Ibu. Nanti kami bacakan teks Arabnya, kita terjemah pelan-pelan. Lain nak kita udah ngaluk teks aslinya yang asli martabat 7 tu ba'ah. Apakah nanti ba'ah syairnya biar sarawi bulu kayu untuk pembuat sesuatu malam. Kalau lelawi dan jadi perahu, itu lah biduk dan nak tengkaram. Allahu Akbar kan gitu kan. Bisa begitu. Tapi itu kan ijtihad, inovasi dari guru-guru gitu untuk memudahkan faham, boleh. Cuma kita ceklah ke dalam supaya tidak terjadi sejarah berulang. Di Aceh, Syekh Hamzah Fansuri mengajarkan kajian seperti ini. Banyak salah faham dari murid. Akhirnya si murid mengatakan wujuduna wujudullah. Wujud gitu, kok lah wujud Allah kok. Sebab di dalam diri kita ada Allah. Itu kaji orang tuh. Kalau dalam diri ada Allah masih mending. Kira wujud Allah. Lebih bahaya. Itu yang mau diluruskan. Di masa Imam Hamzah Fansuri itu terjadi. Imam Syamsuddin Sumatrai terjadi. Dikritisi, diluruskan kembali oleh Nuruddin Ar-Raniri. Tapi Nuruddin Ar-Raniri ini karena bukan orang Aceh asli pun tidak semua suka kepada beliau. Kalah oleh Syamsul Rijal dari Minangkabau ya. Kalah debat, kabur ke Randir, daerah Aceh. Cuma pesannya Imam Syekh Nuruddin itu baik. Apa pesan beliau? Kalau engkau belajar wujudiyah, jangan versi orang-orang zindik, tapi kembali ke Ibn Arabi yang asli. Bapak Ibu yang melakukan Allah, silakan Bu ya. Kita kirim Al-Fatihah. Kalau yakin Fatihah sampai nak? Kalau sampai. Ibnu Qayyim saya Imam Salafi yakin masa awak akidah Ahlussunnah bermazhab Syafi'i bertarekat Sufi tidak percaya? Ke laut aja. Ya. Ila ruhi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li Sayyidina Al-Mahdi khalifatillah wa sallam bin mulka wa ila Sayyidi Syekh Muhammad ibn Fadillah Al-Burhapuri sahibul kitab Tuhfah Mursalah ila ruhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dengan sanad kita yang terhubung kepada Al-Imam Muhammad ibn Fadlullah Al-Burhapuri, beliau berkata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin walil mutakhalli anil qawnain, wassalatu wassalamu ala al-mazharil atam, Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Itu pembukaan beliau. Segala puji milik Allah Rabbul Alamin,
Rob itu apa bedanya dengan ilah? Rob itu nama yang diartikan sebagai pencipta, pengatur. Itu Rob. Maka di dalam surat An-Nas itu dibedakan, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Jadi Rob bukan berarti sudah jadi 2 Tuhan, 3 Tuhan, bukan. Itu cuma perbedaan nama, al-musamma wahid, yang dinamakan sama, yaitu Allah SWT. Wal aqibatu lil muttaqin, akhir yang baik itu bagi orang yang bertakwa. Dan jadi ada 2 jenis orang-orang yang percaya kepada Allah. Pertama muttaqin, orang soleh, orang alim cewa, orang siap. Dan yang kedua al-mutakhalli anil kaunain, orang yang membersihkan dirinya dari cinta kepada alam semesta. Kaunain, 2 alam, baik dunia ataupun akhirat. Jadi orang muttaqin beramal harap serugu, itu boleh. Tapi kalau yang al-mutakhalli, orang yang sudah bertakhalli, melepaskan keinginannya hatta kepada surga. Dia cinta surga, dia ingin masuk surga, tapi dia lebih suka berharap kepada yang punya surga. Itu kaunain itu. Itulah zuhduz zahidin, zuhud di atasnya para zahid. Jadi zuhud kita bagi 2. Ada zuhud dari dunia, ada zuhud dari dunia dan akhirat. Zuhud dari dunia membuang cinta kepada dunia. Sedangkan zuhud dari akhirat yaitu membuang ketertarikan kepada sorga semata, tapi mengaitkan kaitan kita ke sorga dengan yang punya sorga. Jadi kita aruk ke surga bukan karena surganya semata, tapi karena surga itu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tolong Bapak Ibu, para mursyid, para khalifah, jangan salah ibarat. Bakeceklah ke murid, kalian tidak usah harap surga, kita nggak butuh surga. Kurang aja kawan tuh. Sebab melanggar adab Qur'ani. Allah mengatakan wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Beri kabarlah gembira supaya rindu orang-orang yang beriman, beramal soleh, supaya mereka merindui sorga yang indah, yang sangat rindang, yang ada kebun, di bawahnya ada sungai. Berarti ada perintah enggak dari yang punya surga untuk merindukan surga? Jadi kita rindu sorga bukan karena sorganya, tapi karena yang punya sorga menyuruh kita merinduinya. Belain fahamnya itu lah, naik pakopnya itu. Wassalatu wassalam, salawat dan salam alal mazharil atam, kepada mazhar. Ya kita namanya mazhar ya. Mazhar. Ya, Malin Bungsu, ketua tarbiyah, kepala madrasah tarbiyah Islamiyah. Al-mazharil atam. Mazhar itu kalau bahasa kampusnya objek manifestasi. Kalau cara menerjemahannya kau buya. Mazhar, tempat Allah memantulkan keindahannya. Itulah al-mazhar. Lepas kira-kira nak buya. Tempat Allah bertajalli, tapi disebut tempat tidak lepas kan? Allah tidak butuh tempat. Sisi tempat itulah yang butuh Allah. Ya. Al-mazharil atam, Nabi itu adalah sosok Allah memantulkan sifat dan namanya, bahkan zatnya, al-atam, yang sangat sempurna. Jadi apa perbedaan Nabi dengan sahabat Nabi, bahkan para Nabi yang lain? Nabi Muhammad itu ketika Mi'raj, jo badannya jo tarompa-tarompanya naik ke arasy. Kalau para Nabi, Nabi Musa pingsan dulu baru Mi'raj. Itulah Mi'rajnya Nabi Musa. Nabi Yunus tenggelam dulu dalam perut ikan, sehingga ikan itu gelisah di dalamnya, kok ada kalimah yang panas, muntahlah jadinya. Nabi Ibrahim, api menjadi dingin. Lebih sempurna nggak tuh?
Ya. Beliau mi'rajnya kalam yang muncul hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka semua zikir-zikir para nabi itu diturunkan menjadi zikir pada mau sembahyang. Jadi sembahyang kita tuh betul itu mi'rajul mukminin, bahkan mi'rajul anbiya ghairu nabiyina. Selain nabi kita itu semua amalannya dari situ. Ditambah di situ ada tasyahud, di situ ada Fatihah, lengkaplah semuanya.